Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Ketemu sama gue lagi, Andre Lianika. Kali ini gue pengen ceritain doang tentang gimana sih cara perawatan motor Suzuki Satria full injeksi yang baik dan benar menurut standar gue ya. Jadi kalau menurut standar orang lain mungkin beda-beda, tapi menurut standar gue untuk ngerawat motor ini secara harian dipakainya, bukan untuk yang kebut-kebutan atau bukan untuk yang balap-balapan. Itu gimana caranya gue jelasin di video gue kali ini. Ikutin terus ya sahabat ya. Sahabat, sebenarnya cara ngerawat motor Suzuki Satria ini sih gampang. Kalian tinggal datang ke dealer atau bengkel resmi untuk servis rutinnya dan pakai produk yang ori, jangan yang KW-KW. Kalaupun mau dimodifikasi sedemikian rupa, harus pakai produk yang benar-benar kualitasnya bagus lah. Oke, ini gue bawa beberapa bon atau nota yang pernah gue servis selama ini. Sebenarnya masih banyak lagi sih, cuman gue nggak tahu pada hilang kemana atau berceceran lah. Sini bisa kalian lihat ada beberapa nota yang udah gue kumpulin selama gue pakai motor ini dan selalu di bengkel resmi. Oke, misalkan ini gue kasih tahu ya, biaya servis motor gue yang rutin harian itu ini cuma servis rutin 60 atau 70 ribu, terus olinya 57 ribu atau 63 ribu, ini plus PPN ya. Jadi total biayanya ada PPN-nya sekitar 10%. Lalu ganti filter, oli dan lain-lain itu sekitar 25 ribuan. Jadi total biaya servis rutin gua setiap bulan itu seharga 158 ribu sekian, atau yang kurang lebih 170 ribuan lah, atau di bawah 200 ribu periode servisnya. Jadi kalau misalkan bulan pertama gua servis seperti yang tadi gua jelaskan, servis rutin, ganti oli dan ganti filter olinya atau beberapa part yang harus diganti, dicek ya. Servis pertama seperti itu, lalu servis kedua gue cuma ganti olinya aja, SGO. Biasanya kalau gue ganti oli di bengkel resmi. Cuma kalau misalkan kalian nggak pengen pakai oli bawaan Suzuki, bolehlah pakai oli merek lain gitu sahabat. Jadi periodenya bulan pertama servis rutin beserta hal lainnya ya, ganti oli dan macam-macam. Servis kedua, bulan kedua hanya ganti oli aja. Lalu bulan ketiga itu servis rutin lagi. Jadi selang-seling, nggak setiap bulan gue servis rutin seharga 170 ribuan. Jadi nggak seperti itu. Jadi bulan ke-1 servis dengan harga 170 ribuan, bulan kedua hanya beli olinya aja atau ganti olinya aja, sekitar 70 ribuan ya kalau nggak salah. Habis itu bulan ketiga servis rutin lagi dengan harga 170 ribuan, dan bulan berikutnya ganti olinya aja, dan begitu seterusnya sampai ada beberapa part yang diganti sesuai dengan usia pemakaiannya. Kayak misalkan gue ganti water pump, usia pemakaiannya ini sekitar 40.000 km, gue ganti satu set semua. Kenapa diganti? Emang usianya seperti itu, jadi harus diganti partnya untuk menghindari kebocoran seal dan beberapa material lainnya ke bagian mesin. Jadi air radiatornya nggak kecampur ke bagian mesin, jadi diganti. Terus gue ganti kampas kopling di 50.000 km. Habis itu ada beberapa part-part lainnya lah, seperti bearing, terus rantai. Habis itu bohlam lampu belakang karena sering pencet-pencet rem, sering mati juga. Terus kabel switch kopling dan part-part lainnya lah. Kalau misalkan untuk bagian mesin, gue cuma ganti di total di 60.000 lebih kilometer di speedometer motor gue. Itu bagian mesin cuma ganti kampas kopling dan rumah kopling atau hub kopling. Habis itu sama ganti water pump. Nanti di kelipatan kilometer berikutnya 40.000 berarti di 80.000 kilometer gue bakalan ganti water pump lagi. Dan ini 50.000 km gue bakalan ganti berarti 100 ya sekitar 100 km lah gue ganti kopling, kampas kopling atau
hub couplingnya sekalian gitu sahabat. Jadi sebenarnya gampang sih untuk merawat motor kayak ginian, dan biayanya udah gue jelasin ya. Gue ganti kampas kopling dan hub kopling itu berapa duit, ada di video gue lainnya. Kalau untuk gue ganti water pump, ini ada nih di sini sekitar 600 ribuan lah total sama servis rutin. Total ya itu ya, 600 ribuan. Semuanya lengkap diganti-gantiin. Water pumpnya. Kalau nggak percaya kalian cek aja di bengkel resmi langganan kalian. Oke, itu cara gua ngerawat motor ini, dan bakalan gua jelasin lebih lanjut lagi atau hal lainnya, diikutin terus video gua ya. Oke sahabat, mungkin belum lengkap ya tadi penjelasan dari gua, kayak masalah ban belum gua kasih tahu berapa periode gantinya. Terakhir gue pakai Maxxis itu sekitar 1 tahun, kalau nggak salah sih setiap 1 tahun lebih lah. Gue sih biasanya harus ganti ban karena udah retak atau udah nggak enak lah performanya. Daripada nanti bikin gue bahaya, lebih baik setahun atau setahun lebih sedikit, setahun lebih berapa bulan gitu, kita harus ganti ban. Ban juga diganti, dan beberapa part yang memang harus dirawat itu gimana cara kita makainya sahabat. Kayak misalkan kopling nih, tali kopling, makainya ya gimana ya, kalau misalkan kalian terlalu kasar juga pasti bakalan cepet nggak enak. Habis itu rem juga kalau kalian terlalu kasar juga, ngegasnya juga, misalkan kalian bawanya ugal-ugalan, otomatis rem bakalan cepet habis juga kampasnya. Terus bearing, nah bearing yang paling sering gue ganti nih. Bearing itu sekitar berapa ya, bisa sebulan atau sebulan lebih lah gue ganti bearing yang depan ya, karena kadang gue suka lewat polisi tidur nggak sabar gitu, males ngerem, akhirnya gue hajar aja tuh polisi tidur, jadi kenanya ke bearing gitu. Jadi ya itulah beberapa part yang emang harus dijaga gitu ya dalam pemakaian sehari-harinya. Terus kalau untuk perawatan yang lain-lain kayak misalkan body supaya terlihat lebih halus, supaya terlihat lebih kinclong, terus gue selalu rajin ngelap-ngelap. Selalu rajin dilap-lap, dipoles-poles kayak bodi motor gue yang bahannya kayak dashboard gini yang hitam-hitam ya, yang fiber juga gue lap-lapin juga. Terus yang besi-besinya juga gue lap atau gue poles kalau untuk lebih maksimalnya. Itu sahabat. Jadi karena gue sayang banget sama motor ini, alhasil gue jadi sering perhatiin motor ini. Kalau ada lecet sedikit aja, gue tahu nih, gue hafal. Misalkan gue habis parkir di mana ada lecet sedikit, pasti gue tahu. Terus perawatan lainnya ya udah sih, cuman itu aja sih kalau menurut gue sahabat. Jadi kalau misalkan kita sayang sama motor, pasti deh kita peduli, kita care, kita bener-bener perhatian banget sama si motor. Terus bensinnya juga gue rawat. Misalkan gue yang tadinya pakai Pertamax biru yang oktannya 92 ya kalau nggak salah, gue ganti ke Shell yang oktannya lebih bagus lagi, V-Power. Terus sekarang gue lagi cobain oli Shell juga, udah beberapa minggu ini gue pakai, rasanya lumayan enak. Dan oh iya, cara makainya. Ini dia sahabat. Kilometer gue udah 60.000 lebih lah, 61.000 lebih. Cara makainya, kecepatan motor gue per hari atau setiap hari itu nggak lebih di angka 90. Paling kenceng gue bawa 90, kecuali kalau lagi ngevlog gitu ya. Atau kecuali gue emang lagi buru-buru banget. Gue pernah sih kecepatan 100 lebih atau cepet, atau 90 cepet gitu ya. Pernah juga sih, cuman nggak sering. Tapi lebih seringnya gue di kecepatan 50 sampai 70 lah setiap gue perjalanan dari Jakarta ke Tangerang. Jadi itu sahabat, mesin terasa enak, terus performa motor juga
nggak terlalu berubah dari awal beli sampai sekarang. Habis itu nggak sering gue main kocok geber kayak gitu, nggak, gue nggak. Cuma nanti pada saat tahun depan pasti motor ini akan berubah tampilan, gue bakalan modif, tapi modifnya bukan yang kaleng-kaleng. Gue pengen part yang nempel di motor gue itu paling nggak kualitasnya sama dengan spare part aslinya, kualitasnya hampir sama dengan spare part si bawaan Suzuki-nya. Kalau misalkan spare part-nya lebih di bawah Suzuki, ya mendingan nggak gua modif. Kayak misalkan apa ya? Ya kayak misalkan footstep harus underbone harus lebih bagus lah daripada ini, harus lebih paling nggak sama lah. Terus knalpot kualitasnya harus paling nggak sama atau lebih bagus. Terus lever guard, terus apa namanya hand grip, apalagi ya, adalah banyak lah beberapa yang pengen gue modif tapi di tahun depan. Jadi sabar aja sahabat ya. Sekarang gue pengen jelasin, atau tadi gue udah jelasin gimana sih cara ngerawat motor ini sepemakaian gue kurang lebih beberapa tahun ini, 3 tahun lebih. Kondisi motornya masih lumayan oke. Jadi itu sahabat udah gue jelasin ya. Cuma seperti itu aja. Gampang kan? Oke, karena menurut gue udah caranya sederhana, sama kayak kita ngerawat beberapa motor dan beberapa barang-barang kesayangan kita. Cuma butuh perhatian lebih aja. Jadi menurut gue cukuplah videonya sampai di sini, jangan terlalu berbelit-belit, jangan terlalu gimana-gimana banget. Oh ya, satu yang pengen gue sampaikan di akhir video, ini sok depan ini emang banyak yang ngeluh bunyi jeglok-jeglok atau berisik gitu ya. Sama sih, punya gue juga sama. Cuma gue tanya ke mekanik A, B, C, dan beberapa orang gitu ya, emang nggak ngerti juga sih, kualitas bagus tapi ada suara jeglok-jeglok gitu. Mungkin udah bawaan dari sananya kali ya, salah produksi, atau dari 1000 unit Suzuki Satria yang dilepas ke pasaran, mungkin ada 10 atau 20 unit atau beberapa unit yang bunyi jeglok-jeglok. Selebihnya aman, tentram. Tapi selama ini gue pakai nggak masalah sih kalau bunyi jeglok-jeglok pada saat lewat polisi tidur dan pada saat gue boncengan. Itu aja sih yang bermasalah. Tapi selama gue bawa jalan sendirian, gue manuver, gue bawa kenceng, gue bawa belok, nggak masalah. Oke, jadi gitu aja sahabat. Sampai di sini aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye sahabat.